Halo semua, perkenalkan nama saya Jovita Tiara Pasandi dengan NIM 225611104. Dan saya Lucia Lantang dengan NIM 225611073. Dan saya Sri Petinggi dengan NIM 225611071. Nah, di sini kami akan membuat program instalasi sistem operasi Linux dengan distro Ubuntu di dalam VirtualBox dan juga perintah dasar di dalam Ubuntu mengenai modul 8 tentang operator aritmetika dan relasional, juga pada modul 8 tentang looping atau perulangan. Nah, di sini pertama yang akan kami lakukan yaitu instalisasi Linux di dalam distro Ubuntu pada VirtualBox. Nah, saya akan jelaskan dulu aplikasi VirtualBox ini ialah suatu perangkat lunak atau software virtualisasi secara open source yang memungkinkan pengguna dapat menjalankan berbagai sistem operasi tanpa mengganggu sistem operasi yang ada di dalam PC atau laptop pengguna. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam aplikasi VirtualBox-nya. Nah, di sini kita akan memulai untuk membuat file virtual machine-nya terlebih dahulu. Jadi kita akan masuk ke new. Nah, di sini untuk jendela di sini yaitu virtual machine name and operating system, yang dimana kita akan memberi nama terhadap virtual machine-nya dan juga memilih sistem operasi apa yang akan diinstal. Nah, di sini saya akan memberi nama untuk virtual machine-nya terlebih dahulu yaitu Ubuntu. Nah, di sini saya memberi nama virtual machine-nya itu adalah Ubuntu 24. Nah, selanjutnya di sini VM folder, yaitu kita akan menyimpan file machine virtualnya ini itu di mana. Nah, saya di sini akan menyimpannya di dalam drive di dalam folder Linux. Nah, selanjutnya di sini kita akan memilih sistem operasi apa yang akan diinstal. Nah, di sini saya sudah pilih Linux. Kemudian di sini kita akan memilih distronya yaitu Ubuntu. Nah, selanjutnya di sini kita akan memilih versi distronya. Di sini saya akan menggunakan 64 bit, tapi tergantung kapasitas laptop teman-teman sesuai kebutuhan. Jadi di sini saya akan memilih 64 bit. Selanjutnya di sini saya akan memilih file ISO-nya. Nah, di sini ada ubuntu.iso. Berarti itu ialah file ISO untuk Ubuntu, ya, dimana ISO ini bertujuan sebagai media sumber data yang akan diinstal. Kemudian di sini kita akan tidak centang supaya kita instalasinya itu secara manual. Selanjutnya kita akan pilih next. Nah, di sini itu untuk spesifikasi perangkat keras virtual machine-nya. Di sini untuk base memory-nya kita akan pilih 4096 MB atau setara dengan 4 GB. Biasanya itu yang dipakai 2 GB, tapi saya di sini menggunakan 4 GB. Di sini base memory-nya itu digunakan untuk mengatur batas standar minimal Ubuntu desktop atau tampilan desktopnya, supaya tampilan desktopnya ini dapat berjalan lancar tanpa membebani laptop kita atau PC kita. Nah, selanjutnya untuk prosesor di sini saya akan memilih 2. Kenapa saya memilih 2 di sini? Supaya agar proses pemrosesan data nanti saat instalasinya itu berjalan lebih optimal atau lebih cepat. Nah, selanjutnya untuk di size-nya di sini yaitu untuk ukuran harddisknya. Ukuran harddisknya di sini itu saya memilih 50. Saya memilih 50 di sini supaya kita bebas untuk menginstal banyak aplikasi saat di dalam operasi Linux Ubuntu-nya nanti. Oke, setelah itu kita next. Nah, sumber di sini ialah menampilkan rangkuman hardware sebelum mesinnya dibuat. Di sini itu berarti kita melihat apakah mesin virtual yang dibuat sebelumnya itu sudah sesuai dengan
kemauan pengguna. Tapi karena saya lihat di sini sudah sesuai, saya akan langsung next saja. Oke, di sini ialah tampilan dashboard dari virtual manajernya. Nah, di sini kita itu bisa melihat virtual machine yang telah dibuat, seperti Linux yang sebelumnya sudah saya buat. Kemudian Ubuntu 24 ini saya sudah buat barusan. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke settings. Nah, saya masuk di settings di sini supaya untuk membuka konfigurasi mendalam terkait jaringan sama urutan file ISO-nya nanti. Jadi di sini kita bisa membuka akses virtual machine-nya. Di sini terlihat identitasnya yang telah dibuat tadi. Di sini untuk membuka lebih banyak. Nah, di sini kita akan masuk ke display-nya. Nah, untuk display di sini saya akan memilih VBox VGA yang dimana untuk menghindari crash terhadap grafiknya nanti. Nah, selanjutnya di sini untuk storage, ini untuk IDE, controller IDE. Nah, di sini gunanya untuk tempat memasukkan file ISO-nya. Nah, di sini untuk controller SATA, di sini gunanya untuk media instalasi atau harddisknya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke network. Di sini kita akan disable untuk NAT supaya pada saat instalasi nanti kita tidak tersambung dengan koneksi internet, tidak akan terjadi lemot. Jadi setelah itu kita oke. Setelah mengatur settingsnya atau pengaturannya di sini, kita dapat memulai mesin virtualnya. Jadi kita akan masuk ke media instalasinya. Kita akan masuk. Tunggu hingga ada gambar atau tampilan dari Ubuntu-nya. Nah, di sini kita akan memilih try or install Ubuntu untuk melakukan instalisasi pertama. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita telah masuk di tempat instalasi sistem operasinya atau Linux Ubuntu-nya. Nah, di sini dikatakan welcome to Ubuntu, selamat datang di Ubuntu. Nah, di sini tampilan jendela pertama ini ialah untuk pemilihan bahasa, yaitu choose your language, yang dimana untuk bahasa instalasi sistemnya. Nah, di sini kami cari bahasa Indonesia tapi tidak ada, jadi kita memilih opsi kedua yaitu bahasa Inggris. Kemudian kita pilih next. Nah, selanjutnya di sini tampilan jendela yang ini yaitu untuk fitur aksesibilitas, yang dimana gunanya untuk penyediaan fitur ini bantuan khusus pengguna yang keterbatasan fisik. Kemudian karena tidak ada, jadi kita bisa langsung next saja. Nah, selanjutnya di sini ialah memilih your keyboard layout atau pemilihan tata letak keyboard. Nah, tata keyboard yang kami gunakan yaitu dari English US. Jadi kita akan pilih, kemudian kita pilih next. Nah, selanjutnya di sini ialah koneksi jaringan internet. Pada konfigurasi virtual machine-nya tadi, kita mematikan network jaringannya yaitu NAT. Jadi otomatis untuk instalasinya itu tanpa menggunakan jaringan internet. Jadi kita bisa langsung next. Nah, selanjutnya di sini pada jendela ini yaitu untuk memilih try Ubuntu atau install Ubuntu. Di sini kita memilih install Ubuntu untuk menanamkan sistem operasi secara permanen ke hard disk virtual agar kita dapat membuka virtual machine-nya secara berulang kali. Jadi kita akan pilih install Ubuntu.
Nah, selanjutnya di sini would you like to install Ubuntu, yang dimana gunanya ini untuk menentukan skema panduan proses instalasinya. Berarti kita memilih interactive selection di sini agar proses instalasinya itu dipandu langkah demi langkah lewat tombol grafis visual yang interaktif dan mudah dipahami oleh pemula. Jadi di sini kita akan secara manual untuk konfigurasi atau instalasinya. Kita pilih next. Selanjutnya di sini pada jendela ini yaitu untuk pemilihan aplikasi awal, yang dimana untuk menentukan jumlah aplikasi bawaan yang langsung terpasang. Tapi di sini kita memilih default selection karena untuk menginstal aplikasi bawaan seperti browser dan lain-lainnya. Selanjutnya kita pilih next. Nah, di sini untuk tampilan jendela di sini yaitu untuk driver pihak ketiga, atau kita akan menginstal software untuk grafik atau perangkat wifi-nya. Jadi kita akan pilih, kemudian kita pilih next. Nah, di sini pada tampilan jendela ini yaitu untuk pengaturan ruang harddisknya, ya, dimana untuk menentukan metode pembagian ruang partisi pada harddisk. Nah, di sini saya memilih eraser disk and install Ubuntu untuk sistem ini secara otomatis akan membagi partisi secara otomatis. Nah, tanpa menghapus harddisk yang kosong. Jadi kita akan memulai dari awal untuk menginstal Ubuntu-nya. Kemudian kita pilih next. Pilih pada jendela ini yaitu tentang enkripsi keamanan. Jadi di sini kita memilih no encryption karena akan memakan daya kerja CPU apabila kita menambahkan ke sistem keamanan. Jadi di sini kita akan no encryption sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya di sini untuk pembuatan akun pengguna atau account. Di sini kita akan menuliskan yaitu Ubuntu 24. Nah, untuk passwordnya kita akan tulis 3 1 2 3. Nah, pada pembuatan akun pengguna ini wajib diisi karena setiap perintah penting di dalam Linux nanti itu seperti menginstal aplikasi atau melakukan perintah dasar selalu meminta password sebagai validasi keamanan. Kemudian kita akan memilih next. Nah, di sini bagian jendela di sini ialah untuk pemilihan zona waktu atau time zone. Nah, di sini ada dua opsi, yaitu bisa diketik yaitu Makassar, atau kita bisa memilih tempat kita tinggal. Nah, kami tinggalnya itu di bagian Sulawesi, jadi tulis Makassar. Nah, kenapa ini perlu? Ini sangat perlu untuk menyelaraskan waktu pada sistem operasi agar dapat memberikan waktu nyata sesuai tempat yang kita tinggali. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini ialah review your choice atau memberikan menampilkan suatu rangkuman instalasinya tadi, apakah sudah sesuai dengan kemauan pengguna. Tapi karena saya lihat di sini sudah sesuai, kita langsung ke install. Nah, di sini ialah proses penginstalannya. Di sini kita akan tunggu sekitar 10 menit atau 20 menit untuk melakukan instalasinya.
Nah, di sini setelah proses instalisasinya sudah selesai, di sini kita Ubuntu ini menyuruh kita untuk restart now untuk masuk ke dalam sistem operasinya. Jadi kita akan memilih restart now. Kita tunggu. Oke, di sini sudah memulai restart. Nah, di sini disuruh kita untuk please remove to installation then press enter. Jadi kita disuruh untuk menekan enter. Nah, setelah masuk di sini, Ubuntu menyuruh kita untuk memasukkan password. Jadi kita akan masuk, kita akan masuk 3. Nah, di sini tampilan awal setelah masuk di sistem operasi Linux Ubuntu-nya. Di sini proses instalasinya sudah selesai, telah berhasil. Di sini kita dapat mengecek untuk Firefox-nya, dokumennya. Nah, di sini welcome to Ubuntu 26 TLS. Kemudian kita pilih next. Kemudian kita pilih next. Kita next sampai selesai. Finish. Jadi proses instalasinya sudah selesai. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi dari sistem operasi ini, yaitu di bagian modul 7, operator aritmatika dan relasional. Nah, pada bagian ini terdapat percobaan 1 atau operator aritmatika. Dan di dalam aritmatika ini terdapat beberapa operator. Yang pertama adalah penjumlahan dengan simbol plus, kemudian pengurangan dengan simbol min, perkalian dengan simbol bintang, pembagian dengan simbol garis miring, dan modulus dengan simbol persen, atau modul ini adalah sisa pembagian. Kemudian yang keenam adalah sama menempatkan nilai di sisi kanan ke variabel di sisi kiri itu menggunakan simbol sama dengan. Kemudian untuk membandingkan dua nilai yang sama itu menggunakan simbol 2 sama dengan. Kemudian untuk membandingkan dua nilai yang tidak sama itu menggunakan tanda seru kemudian sama dengan atau tidak sama. Kemudian di sini
ada 3 cara yang dapat digunakan untuk melakukan operasi matematika. Yang pertama itu adalah menggunakan perintah boolean let. Kemudian di sini kita masuk dalam perintah yang pertama. Yang pertama yang artinya diawali dengan yang artinya pada perintah ini untuk menginstruksi sistem bahwa setiap perintah yang saya tuliskan itu dieksekusi di dalam bin base. Kemudian di sini untuk memulai sebuah perhitungan pertama-tama kita membuat suatu variabel. Yang pertama variabel A yang menampung 15 nilai. Kemudian variabel itu menampung 7 nilai. Nah, kemudian untuk menghitung kedua variabel ini kita menggunakan beberapa operator aritmatika. Yang pertama itu sini kita menggunakan perintah let dan membuat variabel bernama jumlah sama dengan variabel A ditambah variabel B, kemudian enter. Kemudian untuk menghitung atau mengurangi variabel A dengan variabel B itu kita menggunakan perintah let, dan nama variabelnya adalah kurang sama dengan variabel A dikurang variabel B. Nah, hasil dari pengurangan variabel A dan variabel B ini nantinya akan disimpan ke variabel bernama kurang. Kemudian lanjut pada perintah selanjutnya, yaitu untuk menghitung perkalian antara variabel 15 ini dengan variabel B yaitu 7, artinya 15 kali 7. Kita menggunakan perintah let dengan nama variabel kali sama dengan variabel A dikali variabel B, yang artinya hasil perkalian antara variabel A dan variabel B ini nantinya disimpan ke variabel bernama kali. Nah, kemudian kita lanjut pada tahap selanjutnya, itu menampilkan hasil dari perhitungan ketiga operator aritmatika ini. Yang pertama di sini kita akan menampilkan jumlah dari variabel A ditambah variabel B. Kita menggunakan perintah echo hasil penjumlahan titik 2 persen D, mohon maaf, variabel jumlah, yang artinya pada bagian ini nanti menampilkan hasil perhitungan yang telah disimpan ke variabel jumlah. Kemudian kita enter. Nah, jadi hasil penjumlahan antara variabel A dan B atau 15 ditambah 7 itu adalah 22. Kemudian lanjut pada perhitungan selanjutnya, yaitu di sini kita akan menampilkan hasil dari pengurangan variabel A dan kurang variabel B. Kita menggunakan perintah echo hasil pengurangan sama dengan variabel kali, karena hasil dari variabel A dikurang variabel B ini tersimpan di variabel bernama kurang. Bentar. Nah, maka hasil pengurangan dari 15 kurang 7 ini adalah 8. Kemudian di sini kita akan
menampilkan hasil perkalian, kita menggunakan perintah echo. Hasil perkalian variabel kali, karena hasilnya itu disimpan kepada variabel kali, kemudian enter. Nah, hasil dari perkalian 15 dikali 7 ini adalah 105. Kemudian di sini kita akan masuk ke dalam perintah yang selanjutnya, yaitu external export. Di sini kita bagian untuk membagi antara variabel A dan variabel B. Di sini kita menggunakan perintah bagi sama dengan variabel kurung export variabel A variabel dibagi variabel B sama dengan. Nah, pada bagian ini untuk menampilkan hasil bagi antara variabel A dan variabel B ini, di sini kita menggunakan perintah echo hasil pembagian. Nah, pada hasil pembagian ini, hasil pembagian antara variabel A dan variabel B itu disimpan pada variabel bagi. Otomatis di sini kita menambahkan variabel bagi, kemudian enter. Nah, hasil pembagian dari 15 dibagi 7 itu adalah 2. Kemudian di sini lanjut pada perintah selanjutnya, yaitu perintah ketiga, itu menggunakan perintah substitusi, atau yang artinya kita di sini menampilkan sisa bagi. Di sini kita menggunakan perintah modulus, artinya untuk menampilkan sisa bagi, sama dengan variabel di sisa bagi B. Mohon maaf, kemudian kita enter. Nah, untuk kita menampilkan hasil sisa bagi ini, kita menggunakan perintah echo sisa hasil bagi menggunakan variabel modulus, karena sisa bagi tadi itu tersimpan pada variabel modulus. Kita enter. Nah, di sini menampilkan sisa hasil bagi, yaitu 1. Oke. Pada operator aritmatika itu telah selesai. Kemudian di sini kita melangkah pada percobaan kedua, itu atau operator relasional. Langsung saja. Baik, di sini langsung pada pembuatan variabel, karena perintah sebagai instruksi kepada sistem itu telah kita buat sebelumnya, jadi langsung pada pembuatan variabel. Di sini variabel A sama dengan 15, kemudian variabel B sama dengan 7. Kemudian di sini terjadi suatu perbandingan, membandingkan apakah variabel A ini sama dengan variabel B. Kita menggunakan perintah if.
variabel B. Nah, pada perintah ini berfungsi untuk membandingkan antara variabel A ini apakah sama dengan variabel B. Kemudian enter. Jika sama, maka dia akan menampilkan teks berupa A sama dengan B dengan menggunakan perintah echo. A sama dengan B. Kemudian enter. Kemudian di sini terdapat perintah elif yang artinya di sini membandingkan antara variabel A dan variabel B atau 15 ini dan 7, apakah 15 ini lebih besar dari 7 atau apakah variabel A lebih besar dari variabel 7. Kemudian di sini kita gunakan perintah elif persen A persen B. Mohon maaf sebelumnya, saya salah pengucapan variabel A, terusnya variabel A lebih besar dari variabel B. Kemudian enter. Maka jika benar, maka dia akan menampilkan atau mengeksekusi perintah pada echo ini, atau A lebih besar dari B. Nah, kembali pada perintah selanjutnya, yaitu di sini elif membandingkan apakah variabel A atau 15 ini lebih kecil dari 7. Kita menggunakan perintah variabel A min lt variabel B. Enter. Nah, jika kondisi pada elif ini benar, maka dia akan menampilkan teks A lebih kecil dari B. Nah, di sini terdapat perintah else yang berfungsi jika kondisi pada beberapa pilihan ini tidak ada yang memenuhi, maka dia akan mengeksekusi perintah echo tidak ada kondisi yang memenuhi. Kemudian enter. Nah, di sini untuk mengakhiri program atau pada bagian perbandingan ini, kita menutupnya dengan perintah fi. Kemudian enter. Nah, di sini terdapat output A lebih besar dari B. Jadi perintah yang dieksekusi itu ada pada perintah elif variabel A lebih besar dari variabel B, dan kondisinya itu benar karena 15 itu memang lebih besar daripada 7. Kemudian sini kita lanjut pada perintah selanjutnya, yaitu bagian untuk kondisi case, except, else. Di sini masih sama dengan pada perintah sebelumnya di bagian operator relasional. Kita langsung membuat di bagian di sini
untuk menampilkan sebuah menu makanan atau makanan yang kita suka. Di sini kita menggunakan perintah echo. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut pada bagian yang kedua, yaitu pada kondisi case essay. Sini kita memasukkan perintah echo yang artinya Nah, di sini kita akan lanjut pada perintah selanjutnya, yaitu kondisi case essay else, yang artinya di sini kita membuat suatu daftar menu. Di sini kita menggunakan perintah pada bagian ini itu untuk menampilkan suatu keterangan apa makanan yang kamu suka, tetapi pada perintah ini tetap berada pada perintah tersebut dengan menggunakan perintah ini di sini. Kemudian, nah baik, mohon maaf sebelumnya karena ada beberapa kesalahan. Kemudian kita melanjutkan kembali pada bagian kedua, yaitu kondisi case essay. Di sini kita menggunakan perintah echo apa makanan yang kamu suka. Nah, pada perintah ini itu untuk menampilkan teks apa makanan yang kamu suka. Kemudian fungsi dari min n ini yang artinya pada perintah ini tetap pastinya itu tetap ada pada perintah tersebut. Kemudian kita enter makanan yang kamu suka, kemudian read makanan. Nah, pada perintah ini berfungsi untuk menerima input dari pengguna, kemudian menyimpannya ke variabel makanan. Di sini kita menggunakan perintah yes. Nama variabelnya itu makanan, kemudian ini, kemudian enter. Nah, di sini terdapat suatu menu makanan, yaitu pentol. Kemudian kita enter. Nah, pada bagian ini jika menu makanan atau pentol ini ada pada variabel makanan, maka dia akan mengeksekusi perintah echo, yaitu echo pentol raja keluar bebas. Kemudian
dua titik koma yang artinya mengakhiri perintah atau bagian pada perintah case pentol ini. Kemudian lanjut pada perintah selanjutnya, itu daftar menu yaitu pisang. Nah, pada bagian ini memeriksa apakah variabel pisang ini ada pada menu makanan atau ada pada variabel makanan. Jika ada, maka dia akan menampilkan atau mengeksekusi perintah echo rasa pisang enak deh. Kemudian lanjut pada perintah selanjutnya, yaitu atau menu makanan selanjutnya, itu Indomie. Jika isi dari variabel makanan ini adalah Indomie, maka dia akan mengeksekusi perintah atau menampilkan teks echo Indomie telur kemudian enter. Kemudian dua titik koma artinya mengakhiri perintah pada bagian case Indomie. Kemudian pada perintah selanjutnya, nah pada simbol bintang ini itu berfungsi untuk memeriksa beberapa pilihan pada case yang ada bernama variabel makanan. Jika tidak ada kondisi yang benar, maka dia akan mengeksekusi perintah echo makanan yang kamu suka tidak enak. Kemudian enter. Kemudian di sini kita akan mengakhiri perintah atau program pada perintah case. Di sini kita menggunakan perintah exec. Kemudian enter. Nah, pada bagian ini outputnya tidak ada karena yang pada read makanan ini saya tidak menginput makanan yang saya sukai. Jadi otomatis pada outputnya itu muncul makanan yang kamu suka nggak enak, karena pada ketiga opsi pentol, pisang, Indomie ini tidak ada pada read makanan. Ini kita akan melangkah pada bagian selanjutnya di bagian tugas laporan praktikum. Langsung saja di sini kita memasukkan atau menginput dua variabel. Pertama adalah variabel A sama dengan 20 dan variabel B sama dengan 5. Nah, kemudian di sini untuk menghitung variabel A dan B ini kita memerlukan beberapa operator aritmatika. Yang pertama itu adalah penjumlahan. Kita menggunakan perintah let kita menggunakan nama variabelnya adalah jumlah.
Nah, di sini untuk menghitung kedua variabel tersebut kita menggunakan perintah let jumlah variabel A tambah variabel B. Kita enter. Kemudian untuk perhitungan atau di bagian pengurangan itu kita menggunakan perintah let kurang variabel A kurang variabel B, dan hasil dari pengurangan antara variabel A dan variabel B ini akan disimpan ke variabel bernama kurang. Kemudian let kali variabel A kali variabel B, kemudian enter. Nah, pada bagian ini telah selesai. Kemudian untuk menampilkan hasil dari perhitungan ketiganya, sini kita menggunakan perintah echo hasil penjumlahan karena hasil jumlah dari variabel A tambah variabel B kita simpan di variabel jumlah, otomatis kita menggunakan variabel jumlah dan enter. Nah, hasil jumlah dari 20 tambah 5 itu adalah 22. Kemudian lanjut pada perintah selanjutnya, yaitu kita akan menampilkan hasil dari pengurangan variabel A dikurang variabel B. Sehingga kita menggunakan perintah echo hasil pengurangan, karena hasil pengurangannya itu kita simpan pada 6 variabel kurang, jadi kita menggunakan sini kita menambahkan variabel kurang. Kemudian enter. Nah, di sini terdapat hasil pengurangan 8, yaitu 20 dikurang 5 itu 8. Kemudian tahap selanjutnya itu hasil perkalian sama dengan kita menambahkan variabel kali, karena hasilnya itu tersimpan pada variabel kali. Nah, hasil kali dari variabel A dan B atau 20 kali 5 itu adalah 105. Kemudian di sini kita lanjut pada tahap hasil pembagian. Sini kita menggunakan variabel bagi x, kita menggunakan x variabel A bagi variabel B, kemudian enter. Ini terdapat suatu kesalahan di bagian x yang artinya yang seharusnya x bar, tetapi di sini kurang r, jadi sedikit terdapat kesalahan teknis. Jadi kita ulang kembali, itu bagi sama dengan variabel B bagi variabel B.
pada bagian ini terjadi kesalahan, seharusnya tidak ada spasi. Enter. Nah, untuk menampilkan hasil dari pembagian ini kita menggunakan perintah echo hasil pembagian 2. Karena hasil pembagian ini kita simpan pada variabel bagi. Di sini kita menggunakan variabel bagi, kemudian enter. Mohon maaf, jadi kesalahan, kurang tanda petik. Nah, jadi hasil pembagian dari 20 bagi 5 itu adalah 4. Kemudian di sini kita lanjut pada perintah selanjutnya, sama dengan hasil sisanya kita menggunakan perintah echo hasil bagi karena sisa hasil bagi ini tersimpan pada variabel modulus. Nanti di sini kita menambahkan variabel modulus. Enter. Nah, sisa hasil bagi itu adalah 0. Nah, di sini kita akan lanjut pada tugas yang kedua, yaitu operator relasional. Sini kita menginput variabel, yaitu dua variabel, yaitu variabel A sama dengan 10 dan variabel B sama dengan 20. Kemudian kita enter. Nah, pada kondisi ini kita disuruh menentukan apakah variabel A lebih kecil dari variabel 20. Di sini kita menggunakan parameter if untuk membandingkan. Membandingkan variabel A lebih kecil variabel B. Nah, jika benar
maka dia akan mengeksekusi atau menampilkan teks lalu B. Kemudian pada perintah selanjutnya elif membandingkan apakah variabel A satu panduan dari modul tidak sama dengan B. Perintah Nah, jika kondisinya benar, maka perintah itu akan dieksekusi, yaitu menampilkan teks tidak sama dengan B. Elif besar dari variabel B. Jika kondisinya baik, mohon maaf, pada sebelumnya itu terdapat suatu kesalahan di mana pada setelah elif ini saya lupa menambahkan perintah ten atau maka. Kemudian di sini jika kondisi pada elif itu atau variabel A lebih besar dari variabel B, maka perintah Eko akan dieksekusi. Lebih besar dari B. Di sini kita akan mengakhiri suatu program. Kita menggunakan perintah else, artinya pada perintah ini memeriksa jika beberapa opsi ini tidak benar, maka dia akan mengeksekusi perintah echo. Tidak ada kondisi yang
dengan perintah F. Nah, pada output ini terdapat A lebih kecil dari B. Jadi pada perintah ini sudah benar bahwa variabel A itu lebih kecil dari variabel B. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan angka 7 apakah ganjil. Di sini kita menggunakan perintah variabel A sama dengan 7. Kemudian kita enter. Sini kita menggunakan perbandingan variabel A sebagai dari 2 menggunakan pendamping EQ dengan kemudian enter. Nah, jika benar maka dia akan mengeksekusi perintah echo, yaitu pada variabel A adalah kita membuat beberapa opsi. Variabel A adalah angka benar. Di sini membandingkan false. Jika kondisi pada echo ini tidak benar, maka dia akan mengeksekusi echo angka variabel A adalah angka ganjil. Kemudian enter. Bisa menutupnya menggunakan perintah F. Nah, di sini terdapat output yaitu angka 7 adalah angka ganjil. Otomatis programnya benar karena angka 7 ini adalah angka ganjil. Kemudian oke, di sini kita akan melanjutkan pada hari selanjutnya karena pada program sebelumnya itu ada kesalahan. Jadi di sini saya melanjutkan di hari Minggu. Nah, pada bagian ini berfungsi jika pada variabel hari itu adalah hari Minggu, maka dia akan menampilkan atau mengeksekusi perintah echo hari Minggu saatnya kita
saya menghabiskan waktu luang. Nah, pada bagian ini kita akan mengakhiri program ini. Kita menuliskan perintah exec. Nah, maka di sini terdapat suatu output, yaitu hari Senin adalah hari Minggu. Semangat, karena hari yang saya input di program ini adalah hari Senin. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk di modul 8, yaitu loop atau perlangan. Nah, di sini kita akan melakukan 5 percobaan. Yang pertama ada while loop, yang kedua ada for loop, yang ketiga ada until loop, yang keempat ada select loop, kemudian yang terakhir ada nesting loop. Nah, kita masuk pada percobaan yang pertama, itu while loop. Nah, while loop ini digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali selama suatu kondisi terpenuhi. Nah, contoh sintaks sederhananya itu seperti ini. While kondisi, do perintah, kemudian done. Nah, kita akan menulis perintah-perintah berikut ke dalam terminal Linux. Nah, pertama-tama yang kita tulis yaitu garis miring, pertama yaitu tanda pagar, tanda seru, garis miring, bin, garis miring, bash. Nah, ini fungsinya untuk memberitahu komputer bahwa kita menggunakan bash atau terminal Linux. Nah, kemudian kita membuat sebuah variabel bernama variabel A yang berisi 0. Jadi variabel A ini berisi 0. Jadi isi dari variabel A ini adalah 0. Kemudian kita tekan enter. Kita buat sebuah perulangan while fungsiku. Nah, S dengan garis ini itu adalah operator variabel. Namun, agar lebih mudah, selanjutnya saya akan mengatakan S saja. Jadi S A garis L T 10. Nah, ini berfungsi. Nah, ini fungsinya nanti variabel A ini berfungsi. Ini maksudnya apabila variabel A ini lebih kecil daripada 10, maka nanti dia akan selalu melakukan perulangan. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Kemudian kita tekan enter. Kita tulis do. Do ini itu untuk mengawali perintah atau mengawali perulangan atau perintah yang akan dieksekusi. Tulis do, kemudian kita tulis EOSA. Ini fungsinya. Ini berfungsi. EO ini berfungsi untuk menampilkan nilai atau variabel di dalam. EO ini berfungsi untuk menampilkan isi dari variabel A. Kemudian tekan enter. Kemudian kita buat lagi kondisi A sama dengan S buka kurung A lambda 2 tutup kurung. Nah, ini fungsinya agar variabel A
itu bertambah 2 setiap perulangannya. Tekan enter, kemudian kita tekan done. Nah, done ini berfungsi untuk mengakhiri perulangan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi alurnya itu seperti ini. Yang pertama, kita membuat variabel A yang isinya 0. Kemudian di perulangan ini dia akan mengecek sebuah kondisi, apakah variabel A ini lebih kecil daripada 10. Jika iya, dia akan masuk ke sini, do, atau mengawali perintah. Kemudian dia akan menampilkan isi dari variabel A ini, yaitu 0. Kemudian nanti dia akan turun ke bawah sini. 0 itu akan turun ke bawah sini, kemudian ditambah dengan 2. Kemudian dia akan kembali ke atas sini. Nah, jadi sekarang variabel A-nya itu berisi 2. Kemudian kembali ke bawah sini, dan seterusnya sampai outputnya seperti ini. Nah, kita masuk ke perulangan atau loop yang kedua, yaitu for loop. Nah, for loop ini digunakan untuk mengulang serangkaian perintah untuk setiap item pada daftar. Contoh sintaks sederhananya itu for variabel in daftar garis bawah item, do perintah, kemudian done. Nah, sekarang kita akan menuliskan perintah-perintah ini. Sama kita tulis for 6. 6 ini itu adalah number in 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita membuat variabel bernama variabel 6 yang isinya itu 1 sampai 5. Kemudian kita tekan enter, kita tulis do untuk mengawali perintah. Kemudian kita tulis echo 6. Sama seperti yang tadi, ini fungsinya untuk menampilkan isi dari variabel 6. Kemudian kita tekan enter, kita tulis done. Nah, sekarang sudah muncul output sama seperti yang ada di dalam variabel ini. Nah, atau boleh juga kita tulis for dalam kurung 6 sama dengan 1 titik koma 6 lebih kecil atau sama dengan 5 titik koma, kemudian 6 sama dengan 6 tambah 1 balas kurung. Tulis do untuk mengawali perintah, kemudian echo untuk menampilkan isi dari variabel 6. Kemudian kita tulis done untuk mengakhiri perulangan. Nah, jadi kita boleh juga tuliskan seperti ini. For 6 sama dengan 1, apabila variabel 6 lebih kecil atau sama dengan 5, maka variabel 6 ini akan selalu bertambah 1. Oke, kita lanjut ke percobaan yang ketiga, yaitu until loop. Nah, contoh sintaks sederhananya itu kita lanjut ke percobaan yang ketiga, yaitu until loop. Until loop ini berbeda dengan while. Until loop digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali sampai suatu kondisi terpenuhi. Contoh sintaks sederhananya itu until kondisi, do perintah, kemudian done. Nah, sekarang kita akan mengetikkan perintah-perintah ini. Yang pertama kita buat sebuah variabel bernama variabel A yang isinya 0. Kemudian kita buat kondisi until siku tanda seru tes
Ini fungsinya agar ini maksudnya itu kondisi yang ada di dalam Ancil ini akan terus berjalan apabila kondisi belum terpenuhi. Jika A lebih kecil daripada 10, maka perlongan ini akan terus berjalan. Nah, ditulis dulu untuk mengawali perintah S untuk menampilkan isi dari variabel A, kemudian enter, kemudian kita tulis atau kita buat sebuah kondisi di mana A Nah, ini maksudnya sama seperti yang telah kita buat sebelumnya. Variabel A ini akan bertambah 2 setiap ulangan. Kemudian kita tulis run. Nah, tampilannya akan seperti ini. Yang keempat yaitu select loop. Select loop digunakan ketika kita ingin membuat sebuah program dengan beberapa daftar pilihan yang bisa dipilih oleh user. Misalnya, daftar menu. Contoh sintaksnya itu select var in daftar item, do perintah, kemudian done. Nah, sekarang kita akan mengetikkan perintah-perintah ini. Yang pertama kita membuat dan kita do, kemudian kita ketikkan do untuk mengawali perintah, kemudian kita membuat case atau pilihan kemudian kita tulis pilihannya T garis copy garis ayat semua. Nah, untuk menutup pilihannya kita tulis kita ketikkan tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini maksudnya nanti kalau user memilih dari pilihan ini, nanti dia akan tampil maaf habis. Nah, kemudian kita enter, kita tulis titik koma 2 kali. Ini untuk mengakhiri case atau pilihan. Kemudian kita tulis choose garis kosong untuk kita akhiri. Kemudian kita tampilkan, kita membuat sebuah kemudian nanti di sini dia akan kemudian kita tulis echo tersedia. Kita tulis atau ketik titik koma 2 kali untuk mengakhiri case. Kemudian itu nggak ada. Kemudian kita tulis break. Break ini itu untuk mengakhiri perintah atau mengakhiri pilihan. Kemudian kita tulis titik koma, kemudian tanda bintang dan tutup kurung. Nah, tanda bintang dan tutup kurung ini berfungsi apabila misalkan
semua yang ada di sini itu tidak ada yang memenuhi kondisi, maka dia akan menampilkan tulisan yang ada di bawah sini. Itu echo. Tidak ada di daftar menu. Nah, kita akhiri pilihannya. Kemudian tulis isek. Isek ini itu untuk mengakhiri case. Kemudian tulis done. Done ini berfungsi untuk mengakhiri perulangan. Nah, di sini sudah muncul pilihan-pilihannya. Coba kita ketikkan 1. Nah, dia akan tampil maaf habis seperti yang ada di atas sini. Kemudian jika kita tulis 4, nah dia akan tertampil tersedia seperti ada di sini. Kemudian jika kita tulis 6, maka dia akan tetap menulis maaf habis. Kemudian apabila kita tulis 7, nah dia tidak akan menampilkan apa-apa karena di sini itu tidak ada pilihan. Nah, kemudian sekarang kita masuk pada percobaan yang terakhir atau percobaan nesting loop. Nesting jenis loop. Semua jenis loop di atas mendukung konsep nesting, artinya kita dapat menempatkan satu loop ke dalam loop lain, baik loop yang sejenis maupun berbeda jenis. Nah, ini adalah percobaan yang akan kita ketikkan. Yang pertama, seperti biasa kita membuat variabel A bernilai atau berisi 0. Kemudian kita buat perlangan while jangan lupa tambahkan spasi saat mengetik dalam kurung siku, karena jika kurang spasi bisa error. Kemudian kita buat komentar. Nah, ini maksudnya nanti jika variabel A ini lebih kecil daripada 10, maka dia akan terus melakukan perlangan. Nah, tanda pagar ini itu hanya komentar, jadi dia tidak akan dibaca oleh program. Kemudian enter, kemudian kita tulis do untuk mengawali perintah, kemudian kita tulis B, nah ini maksudnya kita menyalin isi dari variabel A ini ke dalam B. Enter, kemudian kita tulis kondisi lagi while nah di dalam kondisi while ini itu nanti jika B lebih besar atau sama dengan 0, maka dia akan selalu melakukan perlangan. Nah, itu untuk mengawali perintah. Kemudian kita tulis echo garis n. Nah, ini maksudnya itu
Nah, ini maksudnya itu dia akan menampilkan isi dari variabel B tanpa pindah ke baris baru. Kemudian kita tulis lagi B sama dengan X PF Nah, ini maksudnya itu B ini itu akan berkurang 1 setiap perulangannya. Kemudian enter, kemudian tulis A X Y F B Nah, maksudnya itu variabel A ini akan bertambah 1 setiap perulangannya. Kemudian kita tulis dan kemudian kita tekan enter. Oke. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tugas laporan praktikum. Nah, tugas yang pertama itu ada while loop. Nah, di sini kita disuruh menuliskan perintah agar output kodenya seperti berikut ini. Jadi yang pertama itu kita membuat variabel, nama variabelnya sembarang. Di sini saya memasukkan i. Jadi nama variabelnya itu i yang berisi 1. Berisi 1 karena nanti output yang pertama yang keluar itu akan adalah 1. Jadi kemudian kita buat kondisi while kemudian kita tulis do, kemudian echo untuk menampilkan isi dari variabel i. Kemudian kita buat kondisi di mana i nanti dia akan bertambah 2 setiap perulangan. Mana i akan selalu bertambah 2 setiap perulangannya. Kemudian kita tulis dan nah lebih begini. Kemudian kita masuk ke tugas yang kedua itu for loop. Tuliskan perintah agar output kodenya seperti. Kita masuk ke dalam tugas yang kedua yaitu for loop. Nah, kita disuruh menuliskan perintah agar output kodenya seperti berikut. Nah, pertama itu kita buat for bulan in. Jadi kita membuat variabel yang pertama itu kita buat for bulan in. Jadi nanti isi atau data-datanya itu akan disimpan di variabel bulan. Kemudian kita tulis Januari, Februari, Maret, April, Mei, yang terakhir Juni. Nah, kemudian kita enter. Kemudian kita tulis do untuk mengawali perintah. Kemudian untuk menampilkan isi dari variabel ini kita tulis echo bulan. Terus kita tulis down untuk mengakhiri perulangan. Nah,
Kemudian kita masuk ke tugas yang ketiga, yaitu until loop. Nah, yang pertama kita buat variabel bernama i yang berisi 0, karena output yang pertama yang keluar itu adalah 0. Kemudian kita enter, kemudian kita buat kondisi. Kemudian kita buat kondisi until i. Kan 19 tadi bertambah 2, 21. Berarti ini juga get, tulis get 55. Nah, maksudnya itu jika i lebih maksudnya itu selama i ini lebih besar atau sama dengan 50, maka dia akan selalu melakukan ulangan. Kemudian tekan enter, kemudian do, kemudian echo, untuk menampilkan isi dari variabel i. Kemudian kita buat kondisi i bertambah 5 setiap perlangan. Kemudian kita tulis done. Nah, kemudian kita akan masuk ke tugas yang keempat, yaitu select loop. Nah, yang pertama kita tulis itu select buah in. Artinya kita membuat variabel bernama variabel buah. Kita tulis apel, mangga, kemudian pisang. Kemudian kita tulis juga keluar. Kemudian do untuk mengawali perintah. Kemudian kita buat case buah in. Kemudian kita tulis buah yang pertama itu ada apel. Kita tulis echo, kamu memilih apel. Ini untuk menampilkan ke layar apabila user memilih apel. Kamu memilih apel. Kemudian enter, garis. Kemudian kita ketik tanda titik koma 2 kali untuk mengakhiri case. Kemudian enter, kemudian kita tulis lagi mangga. Kemudian echo, kamu memilih mangga. Enter, titik koma 2 kali. Kemudian yang terakhir pisang, kurung echo, kamu memilih pisang. Kemudian titik koma 2 kali. Kemudian yang terakhir kita tulis keluar. Kemudian kita tulis echo,
program selesai. List break untuk mengakhiri perintah. Ditulis break untuk mengakhiri perintah. Kemudian titik koma 2 kali. Nah, kemudian kita tulis tanda bintang, tanda bintang juga tutup kurung. Ini berfungsi jika nanti user memilih dan tidak ada satupun dari pilihan ini yang memenuhi kondisi, maka nanti dia akan menampilkan echo pilihan tidak tersedia. Titik koma 2 kali, kemudian isek untuk menutup case, kemudian done untuk menutup ulangan, kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan memilih 2. Kamu memilih mangga, kemudian yang keempat program selesai. Nah, sekarang kita akan masuk di tugas yang kelima atau tugas yang terakhir, yaitu nested loop. Nah, kita disuruh menuliskan sebuah program atau perintah agar outputnya itu seperti ini. Yang pertama itu kita buat for atau perlangan. Kita buat for i sama dengan 1, karena outputnya yang pertama itu dimulai dari 1. I lebih kecil atau sama dengan 5. Untuk memulai perintah, kemudian kita buat lagi for J lebih kecil atau sama dengan I. I koma, kemudian J plus B. Nah, maksudnya ini, yang pertama kita melakukan perlangan luar, kemudian ini adalah perlangan dalamnya, kemudian kita enter, kemudian do untuk memulai perintah, kemudian echo Nah, ini untuk menampilkan isi dari perlangan luar tanpa pindah ke baris berikutnya. Kemudian kita enter, kemudian done untuk mengakhiri perlangan, kemudian echo untuk pindah ke baris baru, kemudian done. Nah, jadi hasilnya itu akan seperti ini. Jadi itulah tadi hasil percobaan dan latihan yang kita lakukan di modul 8, yaitu loop atau perlangan. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.